Masih semangat? Nah, baik sudah. Jadi sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ibu dulu cek kehadiran anak-anak kami. Ya. Biar Ibu absen dulu ya. Rosmawati Bapak Mileri, Ada Bu. Destriana Lawala, Ada Bu. Marda Guru, Ada Bu. Devani Sulu, Ada Bu. Syukurnia Saputra Zeda, Ada Bu. Monica Angelina Guru, Ada Bu. Panca Marpareta Maruku, Ada Bu. Elvita Fortunia Gea, Ada Bu. Astrian Susanti Lase, Ada Bu. Mary Amin Christine Sabale, Ada Bu. Christian Adven, Ada Bu. Christian Adven Kino Guru, Ada Bu. Otto Payanus Jega, Ada Bu. Herman Kristianto Lapau, Ada Bu. Dosman Castella Lapau, Ada. Frederikus Alvinia Majeswa, Ada Bu. Mei Parma Tasari Labele. Ada Bu. Jadi semua hadir ya? Iya Bu. Tidak hadir hari ini kan? Iya Bu. Ada tidak? Jadi Iya. semua Hadir. nah baik. Baik. Sebelum kita memulai kan, sekali lagi dulu hai. Hai. Sebelum kita masuk pada materinya, jadi Ibu dulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelumnya dulu kemarin kita belajar tentang
Nah, sebelum kita masuk pada arti atau maksud dari kebutuhan, maka perlu kita perhatikan, ya, ada 3 yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, pengertian kebutuhan manusia, ya, pengertian. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya. Kemudian kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Jadi semua itu harus kita perhatikan. Apa dulu yang pertama? Pengertian dari pengertian dari kebutuhan, ya kan? Yang kedua yaitu kenapa kurang nampak ya? Bentar ya. Sudah? Ya. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Nah, perhatikan di atas. Apa itu kebutuhan? Ya. Di atas dijelaskan bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup, ya kan? Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada kebutuhan, maka manusia itu tidak akan hidup, ya kan? Jadi manusia itu memerlukan yang namanya kebutuhan. Itu dia yang namanya kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia adalah apa? Suatu rasa yang timbul secara alamiah, ya, secara alamiah dan ya, segala sesuatu rasa yang timbul secara alamiah dalam manusia, ya. Jadi harus ada yang namanya kebutuhan. Itu sangat diperlukan oleh manusia. Nah, apa itu kebutuhan menurut skala prioritasnya? Setelah kita tahu apa yang namanya kebutuhan, maka apa itu kebutuhan menurut skala prioritasnya? Yaitu jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan. Nah, itu dia kebutuhan menurut skala prioritasnya. Itu yang kedua tadi. Tadi pengertian kebutuhan sudah, ya. Sekarang yang kedua, kebutuhan menurut skala prioritasnya. Sekali lagi, apa itu kebutuhan menurut skala prioritasnya? Misalnya mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan besok. Ya, itu contohnya. Seperti ada tugas yang diberikan ibu, ya kan? Yang harus
selesaikan karena dikumpul besok. Nah, itu dia kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya. Yang ketiga, apa tadi? Kebutuhan menurut apa tuh di atas? Iya, sekali lagi kebutuhan menurut pentingnya tuh kebutuhan. Iya, kebutuhan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, namun pemenuhannya bisa ditunda karena tidak bersifat darurat. Apa contohnya? Ya, di atas ini seperti olahraga. Nah, ini di atas kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Ya, tadi lain yang namanya kebutuhan menurut skala prioritasnya. Nah, ini di ayat ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan apa tingkat kepentingannya. Itu dia. Nah, ada juga kebutuhan yang tidak penting atau tidak mendesak, ya kan? Nah, kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah namun harus segera dipenuhi karena bersifat mendesak, ya, mendesak atau tidak bisa ditunda. Ya, ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, iya kan? Iya. Yang penting, iya kan? Jadi tidak boleh lagi ditunda karena itu berguna, bermanfaat, sangat dibutuhkan, iya kan? Nah, itu dia kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Nah, ada juga kebutuhan yang tidak mendesak, iya kan? Atau tidak penting. Apa itu? Kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah dan pemenuhannya bisa ditunda. Misalnya apa? Menonton film kartun. Iya, menonton film kartun. Ya, itu contoh yang lebih kasih. Ya, jadi ini kebutuhan yang tidak begitu penting, ya kan? Iya. Iya, tidak penting. Jadi tidak mendesak. Itu menonton film kartun, iya kan? Atau sangat pentingkah bagi anak kamu itu? Tidak. Nah, itu kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Nah, lanjut. Contoh, ya kan? Ada kebutuhan yang mendesak, ya kan? Ada kebutuhan yang mendesak dan ada juga yang tidak mendesak. Nah, seperti yang sini ada yang penting, ya kan? Apa saja yang penting? Iya, makan, ya kan? Itu kepentingan yang penting, kebutuhan yang penting, ya, makan. Itu sangat penting. Apa lagi? Minum saat haus. Kalau kita haus, tentunya kita harus minum. Itu sangat penting, kebutuhan yang penting dan lainnya. Ada juga yang tidak penting. Apa yang tidak pentingnya? Apa yang tidak pentingnya? Ya, apa lagi? Menjawab telepon, ya. Nah, jadi kebutuhan itu ada yang mendesak dan ada yang tidak mendesak.
pertama. Jadi sudah mengerti dulu anak-anak kami sampai di situ kan? Nah, kebutuhan kita lanjut. Kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Nah, perhatikan di atas. Kebutuhan berdasar kepentingannya itu ada 3 macam, iya kan? Ada 3 macam kebutuhan manusia yang sangat menurut kepentingannya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, iya kan? Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier, iya kan? Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan sekunder. Ya. Tadi yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, ini di atas merupakan kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Ya, ketiga kebutuhan ini memiliki artinya. Ketiga kebutuhan ini di atas memiliki artinya, ya kan? Mari kita dulu perhatikan video ya. Rumah belajar, ketemu lagi dengan Kak Marta dalam materi jenisnya kebutuhan manusia. Nah, sahabat, coba perhatikan percakapan antara Ian dan Bang berikut ini ya. Kamu kenapa, Banu? Wajahmu pucat. Aku lupa sarapan. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti Banu? Ketika kalian lupa sarapan, kalian akan merasa lapar, bukan? Kira-kira apa yang kalian butuhkan saat kalian merasa lapar ya? Saat kalian merasa lapar, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar kalian dan minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Inilah yang dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sahabat tahu tidak, kalau ternyata kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan dan intensitas kegunaannya terbagi atas 3 kategori loh. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa ya perbedaan ketiganya? Simak penjelasan berikut ini ya. Sahabat, jenis kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya, manusia membutuhkan makanan agar tidak kelaparan, membutuhkan pakaian untuk menutupi badan, dan memerlukan rumah untuk ditinggali bersama keluarga.
Kemudian, jenis kebutuhan kedua ialah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer kita terpenuhi. Contoh, kebutuhan sekunder yaitu kendaraan pribadi, handphone, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya menjadi pelengkap kebutuhan primer, sehingga bisa ditunda pemenuhannya loh. Jenis kebutuhan ketiga ialah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Contohnya, mobil mewah, rumah mewah, berlian, dan yang lainnya. Nah, sahabat, kita sudah paham ya mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan kepentingan dan intensitas kegunaannya. Kebutuhan manusia itu tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang yang bekerja sebagai fotografer. Untuk orang lain, bisa saja menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah sahabat, mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkan ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Ini akan membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan yang tepat loh. Nah, gimana sahabat? Sudah paham kan mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia? Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Nah, sudah diperhatikan videonya kan? Jadi ini bisa menjelaskan tentang ya apa itu yang pertama kebutuhan primer. Nah, apa itu kebutuhan sekunder dan apa itu kebutuhan tersier. Nah, yang pertama, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu adalah menjelaskan saya. Maaf ya Nurul, saya terganggu.
Nah, 3 jenis kebutuhan menurut kepentingannya tadi yaitu kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, kita sudah tahu tadi videonya dan di sana tadi sudah dijelaskan yang namanya apa itu kebutuhan sekunder dan apa itu kebutuhan primer dan apa itu kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Yaitu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Tidak boleh harus dipenuhi, tidak boleh tidak dipenuhi manusia. Ya, itu karena sangat dibutuhkan. Itu kebutuhan primer. Apa saja itu contohnya? Ya, apa kebutuhan primer itu contohnya? Apa? Yang sangat kita butuhkan. Apa? Ya, apa? Makanan, ya kan? Iya, pakaian. Pakaian. Apa lagi? Rumah. Nah, contoh-contoh tersebut adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada makanan, kalau tidak ada pakaian, ya kan? Kalau tidak ada rumah, bagaimana hidup manusia? Bisakah berkelanjutan hidup manusia tanpa kebutuhan primer ini? Tidak. Jadi kebutuhan primer ini sangat dibutuhkan oleh Manusia. manusia. Nah, setelah kebutuhan primer masuk pada kedua itu kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Nah, setelah kebutuhan primer tadi yaitu kebutuhan sekunder, ya kan? Nah, apa saja kebutuhan sekunder? Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer, iya kan? Yang paling utama tadi adalah kebutuhan primer, iya kan? Nah, setelah ada kebutuhan primer, maka ada yang namanya kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder tadi? Contohnya apa? Seperti iya kan? Itu sekunder. Ya. Baru mesin cuci. Nah, itu dia kebutuhan, contoh-contoh kebutuhan sekunder. Nah, setelah kebutuhan sekunder ada satu lagi kebutuhan apa? Kebutuhan tersier. Apa kebutuhan tersier tadi? Apa? Ya,
iya kan? Ya. Nah, setelah ada semua kepentingan primer, baru kepentingan sekunder. Nah, apa kepentingan sekunder? Ya karena sudah harusnya itu seperti tadi sepeda motor atau kendaraan, ya kan? Seperti HP atau telepon, ya kan? Nah, setelah kebutuhan sekunder tersebut yaitu kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Apa itu kebutuhan tersier? Yaitu kebutuhan mewah, ya kan? Kebutuhan tersier ini tidak harus dipenuhi oleh manusia. Ini ada pemenuhan kemewahannya aja, iya kan? Apa contohnya? Seperti mobil, apa lagi? Rumah mewah, apa lagi? Emas. Itu adalah kebutuhan tersier. Ya, tetapi kalau sudah ada kebutuhan primernya, dia lagi membeli yang namanya kebutuhan sekunder. Setelah itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah. Nah, itu dia jenis-jenis dari pada kebutuhan manusia. Yang pertama tadi yaitu kebutuhan primer. Yang kedua yang ketiga sudah tahu yang namanya apa itu kebutuhan primer, apa itu kebutuhan sekunder.
laptop, pesawat, kebutuhan tersier, emas, mobil, sepeda motor. Ya, itu dia hasil presentasi dari kelompok. Tadi yang benarnya kelompok kebutuhan primer adalah makanan. Benar itu? Kebutuhan sekunder apa? Jam tangan, laptop, pesawat. Jam tangan, laptop, pesawat. Benar itu? Salah. Salah satu yang salah. Pesawat itu bukan kebutuhan sekunder, tetapi itu kebutuhan tersier. Tersier itu adalah sesuatu yang mewah. Ayo, apa? Ya, emas, mobil, sepeda motor. Yang satunya sepeda motor adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan maksudnya sepeda motor itu kebutuhan setelah kebutuhan primer, ya kan? Ini sepeda motor ini sesuatu yang paling utama, ya kan? Ya, kita ulang apa itu nomor 3? Anak-anak ibu semua ini hebat, tidak ada yang tidak hebat, semua hebat. Cuma kita membongkar setelah ini dibetulkan kembali ya Bu, mana yang tidak sesuai. Nah, jadi anak-anak kami sudah mengerti yang namanya kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Jadi kebutuhan itu terbagi di atas 3, yaitu 1 kebutuhan primer, 2 kebutuhan setelah semuanya itu ada dulu kebutuhan sudah tahu contohnya, ha? Ibu bilang begini, saya ada yang harus saya butuhkan di rumah, yaitu 1 makanan, ya kan? Karena itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Itu namanya kebutuhan primer. Kalau ada makanan saya, ada minuman saya, iya kan? Ada pakaian saya, ada rumah saya. Maka kalau ada uang saya beli lagi, namanya kebutuhan sekunder, ya kan? Itu kebutuhan sekunder, kebutuhan setelah pemenuhan dari kebutuhan primer. Contohnya sepeda motor itu sekunder, ya kan? Tidak harus. Itu kalau ada uang itu juga diperlukan, ya. Tetapi yang paling diperlukan itu adalah kebutuhan primer. Jadi sepeda motor itu termasuk kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan tersier. Contoh, mobil mewah, rumah mewah, pesawat. Itu semua adalah kebutuhan
Jadi apa contoh-contohnya? Anak-anak kami sudah tahu ini sangat hebat. Tepuk tangan buat kelasnya. Ibu, ada pertanyaan dulu mengenai kebutuhan? Anda tidak tahu. Ibu membagikan tugas di rumah. Itu tugas yang harus dikerjakan di rumah. Besok kita kumpulkan. Kebutuhan apakah kebutuhan apa ini? Tugas di rumah ini? Apa itu? Tadi sudah Ibu jelaskan. Apa itu kebutuhan? Termasuk kebutuhan apa ini? Tugas. Apa tadi itu? Itu ya. Besok kita kumpulkan ya. Sebentar lah, boleh kan? Boleh. Itu tugas di rumah. Tugas di rumah itu adalah tugas yang harus dikerjakan di rumah dan besok harus diserahkan. Nah, jadi apa tadi tugas di rumah itu termasuk apa ya? Kebutuhan apa? Dia termasuk kebutuhan penting yang mendesak. Jadi kebutuhan yang mendesak itu harus dikerjakan sekarang tugas di rumah. Nanti di rumah dikerjakan dan besok baik, karena tidak ada pertanyaan tentang kebutuhan. Demikian saja untuk hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup,
berdoa. Siapa yang bisa? Ya. Ini hebat sekali, ceria orangnya ini. Ya, memang pintar juga. Mari kita berdoa secara ada kepercayaan masing-masing. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kembali menjaga namamu di kerajaan surga. Dan Tuhan, semoga kita ini Tuhan tolonglah kami dari perjalanan yang kami bisa sampai kedua orang kami dan juga ibu yang sedang mengajarkan kami ini sehingga mereka juga membawa mereka masing-masing. Tuhan jagalah mereka dalam perjalanan dan juga teman-teman kami yang mendengar saat ini dan besoknya bisa kami bersama-sama lagi memuliakan namamu. Dan kami juga berdoa Tuhan apa mata pelajaran yang diberikan guru kami biar mata pelajaran itu bisa kami tanamkan di dalam hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami selalu mengingat apa yang pelajaran yang mereka beri kepada kami. Tuhan, ini doa anakmu yang tidak sempurna ini, kiranya Tuhan menyempurnakan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jadi sebelum ibu tutup, ibu tutup dengan sebuah pantun. Antum mau kan? Pantun? Mau? Pergi ke sawah membawa bekal. Sebelum berangkat dahulukan sarapan. Anak pandai banyak akal. Dia murid cerdas dan cekatan. Sekian saja untuk hari ini. Sampai ketemu besok hari. Silakan mana kelasnya. Siapa? Siapa ini? Ya, silakan. Selamat siang dan pulang di rumah hati-hati. Kasih toh.